Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safira. Saya Fiza Keumala. Saya Anissa Safitri. Saya Sulamiati. Saya Minta Ariska. Saya adalah berikut. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi ke bab 6, yaitu mengenal pajak e-commerce. Subbab 6.1, pajak online marketplace akan dijelaskan oleh Anissa Safitri. Saya akan menjelaskan materi tentang pajak online marketplace. Pajak online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet, di mall internet sebagai tempat online marketplace, menjual barang atau jasa. Di bawah ini adalah pajak-pajak e-commerce yang terdapat dalam model bisnis online marketplace berdasarkan proses bisnisnya. 1. Proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu. Berdasarkan proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu, maka pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut. 1A. Pajak penghasilan bisnis e-commerce online marketplace. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek pajak penghasilan PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Dasar hukumnya ada di pasal 4, ayat 1, dan ayat 2, pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Tarif untuk penyelenggaraan online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan PPh. Apabila online marketplace sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, dan pasal 26, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.b. Pajak pertambahan nilai PPN, bisnis e-commerce online marketplace. Berikut adalah rincian dari objek pajak, subjek pajak, tarif, dan pemotongan PPN online marketplace. Objek pajak, pengertiannya sama seperti yang di objek pajak PPh, tetapi perbedaannya di sini ada di dasar pengenaan pajak atau DPP, bisnis e-commerce, online marketplace, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online marketplace karena penyerahan JKP. Tidak termasuk yang dipungut dan potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak. Dasar hukum PPN sama seperti dasar hukum di PPh. Saat PPN terutang, untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, yaitu pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kedua, saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yaitu harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak menyerahkannya, atau harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya. Saat pembuatan faktur pajak e-commerce online marketplace, untuk penyerahan JKP-nya di dalam daerah pabean, faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online kepada online marketplace. Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, surat sektoran pajak atau SSP
atas penyetoran PPN yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya lebih tinggi. Materi 6.2 akan dilanjutkan oleh Sulamiati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6.2 tentang pajak classified ADS. Pajak classified ADS merupakan salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ tahun 2013 tentang pengesahan ketentuan perpajakan alat transaksi e-commerce. Pajak e-commerce classified ADS ini adalah kegiatan menyediakan tempat atau waktu untuk memajang konten yang berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain. Bisa juga barang atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs uang disediakan oleh penyelenggara classified ADS. Untuk yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek pajak yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konten, barang atau jasa, dan melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis classified ADS itu dapat berupa transaksi fee. Untuk subjek pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Dasar hukum yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, ada juga di pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Untuk tarif, pihak penyelenggara classified ADS sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPH pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak atau PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan PPH, apabila pengiklan sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPH, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan pada pasal 23, pasal 21, dan pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, penyedia jasa dimaksud tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%, yaitu menjadi sebesar 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. 2. Pajak pertambahan nilai. Pertama ada objek pajak. Objek pajak jasa penyedia tempat atau waktu dalam media lain untuk menyampaikan informasi merupakan jasa kena pajak. Untuk dasar pengenaan pajak, pertama penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara classified ADS karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dasar hukum tentang pajak pertambahan nilai ada pada pasal 1, pasal 4 ayat 1 huruf C dan huruf E, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Saat PPN terutang, presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiza untuk materi 6.3. Baiklah, selanjutnya 6.3. Pajak daily deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals
sebagai tempat daily deals merchant menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak terkait dalam situs daily deals adalah yang pertama penyelenggara daily deals, yang kedua daily deals merchant, dan yang ketiga pembeli. Proses bisnis dalam daily deals yang pertama, proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu, di mana penyelenggara daily deals memberikan jasa penyediaan tempat dan atau waktu kepada daily deals merchant untuk memajang konten seperti teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain, barang dan atau jasa, dan melakukan penjualan di situs daily deals. Yang kedua, proses bisnis penjualan barang dan atau jasa, di mana penyelenggara daily deals atau daily deals merchant menyampaikan voucher kepada pembeli. Voucher diterbitkan oleh daily deals merchant atau penyelenggara daily deals dan hanya bisa didapatkan oleh pembeli melalui situs daily deals. Voucher tersebut digunakan untuk pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan atau jasa yang dibeli. Pembeli menukarkan voucher dengan barang dan atau jasa yang dibeli dari daily deals merchant. Penyerahan barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat daily deals merchant atau dikirim oleh daily deals merchant atau dengan cara lainnya. Yang ketiga, proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada daily deals merchant, di mana penyelenggara daily deals menyetor hasil penjualan kepada daily deals merchant melalui rekening yang telah ditetapkan oleh daily deals merchant. Jumlah yang disetor oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals merchant adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan per sale fee. Periode penyetoran hasil penjualan oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals merchant adalah sesuai dengan isi perjanjian. Aspek perpajakan. Dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu memiliki dua pajak, yakni pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan ada objek pajak, di mana objek pajak yakni penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh atau pajak penghasilan menurut pasal 23, pasal 21, dan pasal 26. Untuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Dasar hukum. Dasar hukumnya ada di pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk tarifnya, untuk penyelenggara daily deals sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenakan pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurang dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk pemotongan PPh, di mana apabila merchant daily deals sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh menurut pasal 23, pasal 21, atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2%. Di mana dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi, 100%, yaitu menjadi sebesar 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Pajak pertambahan nilai. Untuk objek pajaknya adalah jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan jasa kena pajak atau JKP. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko,
memajang konten, baik barang dan atau jasa, dan atau melakukan penjualan. Imbalan sehubung jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis daily deals ini dapat berupa monthly fixed fee, penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk dasar pengenaan pajak, penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara daily deals karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan oleh faktur pajak. Untuk dasar hukumnya, ada di dalam pasal 1, pasal 4 ayat 1, huruf C dan E, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Pasal 6, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk saat PPN terutang, untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, yakni pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan diterapkan secara konsisten, saat kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui, atau saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP. Untuk saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yaitu pada saat perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya, saat penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya, atau saat harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya, yang terjadi lebih dahulu atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui. Untuk faktur pajaknya sendiri adalah saat pembuatan faktur pajak sama dengan saat PPN terutang. Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, faktur pajak dibuat oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals merchant. Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, surat setor pajak atau SSP adalah atas penyetoran PPN, yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat oleh daily deals merchant. Yang kedua, proses bisnis penjualan barang dan atau jasa. Di dalam aspek perpajakannya, ada dua aspek perpajakan, yakni pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, di mana pajak penghasilannya ada objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan, dan pemungutan PPh. Objek pajaknya sendiri adalah penghasilan dari penjualan barang dan atau jasa, merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa. Penjualan barang atau penyediaan jasa dalam contoh proses bisnis daily deals ini disebut dengan istilah daily deals merchant. Untuk dasar hukumnya ada di dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk tarifnya sendiri adalah untuk merchant daily deals sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta untuk wajib pajak, orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk pemotongannya, apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah wajib pajak, sedangkan pemungutan PPh-nya, orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pajak pertambahan nilainya, ada objek pajak, dasar pengenaan pajak, dasar hukum, saat PPN terutang, dan ada faktur pajak.
di mana objek pajaknya penyerahan yang dilakukan oleh Daily Deals Merchant kepada pembeli BKP dan atau JKP yang dapat berupa 1. Penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean, dan atau 2. Ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Untuk dasar pengenaan pajaknya, yakni harga jual, penggantian, dan atau nilai ekspor termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Daily Deals Merchant karena penyerahan BKP dan atau JKP. Contohnya harga barang dan atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Tidak termasuk PPN yang dipungut, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Untuk dasar hukumnya ada di dalam pasal 1, pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 1, dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN, dan pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk PPN terutangnya, saat pembayaran diterima oleh penyelenggara Daily Deals atas pembelian voucher untuk perolehan BKP dan atau JKP. Untuk faktur pajaknya, saat pembuatan faktur pajak sama dengan saat PPN terutang, faktur pajak dibuat oleh Daily Deals Merchant kepada pembeli. Selanjutnya 6.3 akan dijelaskan oleh Bella Safira. Proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada Daily Deals Merchant. Yang pertama ada pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan ada objek pajak, yaitu penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPH yang wajib dilakukan pemotongan PPH pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis Daily Deals ini dapat berupa parcel fee, point fee, serta tagihan lainnya. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis Daily Deals ini adalah penyelenggara Daily Deals. Dasar hukum untuk pajak penghasilan ada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Tarif. Untuk pihak penyelenggara Daily Deals sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Tarif PPH pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak, yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada pemotongan PPH. Apabila Daily Deals Merchant sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPH, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPH pasal 23, pasal 21, atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPH pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2%. Dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa, dimaksud tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%, yaitu menjadi 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tarif PPH pasal 26 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 20%. Dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Pertama, objek pajak. Jasa perantara pembayaran yang diserahkan oleh penyelenggara Daily Deals kepada Daily Deals Merchant merupakan jasa kena pajak atau JKP. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenai PPN. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Penggantian
termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara daily deals karena penyerahan JKP berupa jasa perantara pembayaran. Contohnya, per-sale fee, biaya settlement service provider, fee penggunaan kartu kredit atau kartu debit atau internet banking, dan lain-lainnya. Tidak termasuk PPN yang dipungut dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya ada dasar hukum. Ada pasal 1, pasal 4 ayat 1, huruf C dan huruf E, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN, dan pasal 6, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Selanjutnya, saat PPN terutang. Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, yaitu 1. Saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, saat kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diketahui, atau saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP. Saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yaitu saat harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya, saat penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya, atau saat harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya yang terjadi lebih dahulu atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian. Dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui. Selanjutnya ada faktur pajak. Saat pembuatan sama dengan saat PPN terutang, faktur pajak dibuat oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals merchant. Materi selanjutnya 6.4 pajak online retail. Pajak e-commerce online retail menjadi salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Istilah online retail dipahami sebagai kegiatan menjual barang atau jasa melalui situs online retail. Penjualan dilakukan oleh pihak penyelenggara online retail yang juga sekaligus merupakan pemilik situs online retail tersebut. Terdapat 2 pihak yang terlibat dalam online retail, yakni pihak penyelenggara online retail dan pembeli. Untuk dapat memesan di situs online retail, pembeli harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian, pembeli dapat memilih barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan informasi yang disediakan oleh penyelenggara online retail. Usai memutuskan barang atau jasa yang hendak dibeli, akan muncul informasi perihal rincian transaksi. Rincian transaksi tersebut antara lain berupa jenis barang, jumlah nominal yang harus dibayar, metode pembayaran, serta mekanisme pengiriman. Pembayaran atas transaksi dalam online retail dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan. Metode pembayaran tersebut biasanya berupa transfer ke nomor rekening bank yang disepakati, kartu kredit atau tunai, cash on delivery. Selanjutnya, materi tentang pajak e-commerce online retail akan dijelaskan oleh Mita Ariska. Selanjutnya yaitu pajak e-commerce online retail. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas 4 model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retail. Online retail adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Kegiatan e-commerce dalam bentuk online retail
dikenai dua jenis pajak, yakni pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut adalah ketentuan PPH dan PPN yang dikenakan pada perusahaan online retail. Pajak penghasilan atau PPH e-commerce online retail. Berikut ini adalah ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan e-commerce online retail. 1. Objek pajak. Penghasilan dari penjualan barang dan atau jasa penyediaan jasa merupakan objek PPH. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPH, maka wajib untuk dilakukan pemotongan atau pemungutan PPH. Yang kedua ada subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa, penjual barang atau penyedia jasa dan dalam contoh proses bisnis online retail adalah penyelenggara online retail. 3. Dasar hukum. Dasar hukum online retail terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 15, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Untuk isi dari setiap pasal bisa langsung search di Google. Yang keempat, tarif. Untuk pihak penyelenggara online retail atau sekaligus merchant, sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak, yang bersifat final. Tarif PPH pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak atau PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang PPH dan untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kelima ada pemotongan atau pemungutan PPH. Apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjukkan sebagai pemotong atau pemungut PPH, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPH dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN e-commerce online retail. Berikut ini adalah ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan atau pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN e-commerce online retail. 1. Ada objek pajak. Penjualan barang dan atau jasa, penyerahan yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli BKP dan atau JKP yang dapat berupa penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan atau ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Kedua ada DPP, harga jual pergantian dan atau nilai ekspor termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online retail karena penyerahan BKP dan atau JKP. Contohnya harga barang dan atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga ada dasar hukum. Pasal 1, pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dan yang keempat ada saat PPN terutang. Saat penyerahan BKP dan atau JKP untuk transaksi cash on delivery. Saat pembayaran diterima oleh penyelenggara online retail atas pembelian BKP dan atau JKP untuk transaksi non-cash on delivery. Pajak e-commerce untuk startup e-commerce. Melalui paket kebijakan ekonomi jilid 14 yang diterbitkan pada 10 November 2016, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku startup e-commerce berupa keringanan pajak, yaitu 1. Pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan startup. Yang kedua,
penyederhanaan izin, prosedur perpajakan bagi startup e-commerce yang beromset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, melalui pelaksanaan PP nomor 44 tahun 2003 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tersebut, sehingga startup e-commerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 0,5%. Yang ketiga, memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan atau konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan. Online pajak menyediakan API atau Application Program Interface pajak e-commerce untuk kebutuhan integrasi aplikasi Anda dalam hitung, sektor, dan laporan pajak online dan mudah di satu aplikasi terpadu. Baiklah, untuk penjelasan materi 6.5 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adela Dwika Putri. 6.5 menghitung PPN untuk transaksi online retail. PPN atas transaksi e-commerce sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17, Ayat 1, Ayat 5, Ayat 6, dan Ayat 7. Contoh perhitungan PPN untuk transaksi retail online. Yang pertama, toko A menjual tunai barang kena pajak atau BKP seharga Rp25 juta, maka PPN yang terhutang adalah 10% dikali Rp25 juta, yaitu Rp2.500.000. PPN sebesar Rp2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh toko A. Yang kedua, toko B melakukan penyerahan jasa kena pajak atau JKP dengan memperoleh penggantian sebesar Rp20 juta, maka PPN yang terhutang adalah 10% dikali Rp20 juta, yaitu Rp2 juta. PPN sebesar Rp2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKBB. Yang ketiga, pengimpor C melakukan impor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp15 juta dengan PPN yang dipungut melalui Ditjen Bea dan Cukai, yaitu 10% dikali Rp15 juta, yaitu Rp1.500.000. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang mengenal pajak e-commerce. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.